البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang tercurah tiada henti-hentinya dari Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita semua, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Dan terkhusus setelah nikmatul Islam was sunnah adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa bermajlis ilmu, untuk menambah keimanan dan untuk menambah ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kedua perkara ini keutamaan yang besar. Terkait penambahan iman dengan mendatangi majelis ilmu, maka itu sangat jelas. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir, yang di situ kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang hukum-hukumnya serta yaumil akhir. Sehingga sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak kaum muslimin di masa beliau untuk bermajlis ilmu, beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama kami untuk menambah keimanan sejenak. Karena dengan duduk bermajlis ilmu, keimanan seorang mukmin maupun mukminah akan bertambah. Pertama, karena majelis ilmu adalah ibadah, dan iman itu bertambah dengan bertambahnya ibadah serta amalan. Kemudian dikarenakan di majelis ilmu itu kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sifat mukmin, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat orang yang beriman, baik kalangan laki-laki maupun perempuan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan tentang aturan-aturan Allah Tabaraka wa ta'ala, zadathum imana, semakin bertambah keimanannya. Oleh karena itulah sepantasnya bagi setiap muslim maupun muslimah untuk betul-betul memiliki waktu dan meluangkan waktunya, bukan mencari waktu yang luang untuk belajar, tapi butuh memang kita untuk meluangkan waktu. Harus ada agenda, harus ada jadwal pada hari-hari setiap muslim maupun muslimah untuk bermajlis ilmu. Terlebih lagi di zaman yang begitu banyak fitnah, zaman yang begitu banyak hal-hal yang memalingkan manusia dari keutamaan.
Terkadang seorang merasa dirinya berada di atas kebaikan, namun ternyata sebenarnya dia terpalingkan. Sebagaimana banyak yang terjadi pada manusia di zaman ini, di antaranya dari sisi terpalingkannya dari majelis ilmu. Kenapa? Karena mencukupkan diri dengan seorang mendengarkan dari rekaman yang ada di HP-HP-nya, baik melalui Telegram atau yang lebih ironis lagi melalui YouTube dengan melihat video-video. Mencukupkan dengan itu semua dan enggan untuk melangkahkan kaki mendatangi majelis ilmu. Dan ini disadari ataupun tidak, merupakan talbis iblis, merupakan tipuan iblis untuk menjauhkan kaum muslimin dari perkara yang utama. Memang tidak dipungkiri seorang mungkin mendengar rekaman, mengikuti ceramah-ceramah dari apa yang ada di media sosial, dia dapat wawasan, dapat pengetahuan, tapi untuk dapat ilmu itu sangat sedikit. Tidak ada ceritanya YouTube mengeluarkan ulama, tidak ada ceritanya dari rekaman-rekaman Telegram atau channel-channel keluar seorang penuntut ilmu yang mumpuni, tidak ada. Karena ilmu itu butuh belajar. Nah, butuh seorang duduk bermajelis ilmu, mencari keberkahan dari majelis ilmu secara langsung. Sebab ilmu itu butuh jalur, butuh pewarisan. Sebab ilmu itu warisan, sehingga butuh jalurnya. Sebagaimana seorang ingin dapat warisan dari seseorang, dia butuh ada jalur. Apakah dia anak, ataukah saudara, ataukah orang tua, ada jalurnya. Dan Rasulullah SAW telah khabarkan bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi, sehingga kita butuh menempuh jalurnya. Nah, dari rantaian para pengusung ilmu, ya dengan mengambilnya di majelis-majelis ilmu. Selain keutamaan yang lain yang banyak yang Rasulullah SAW telah sebutkan, mulai dari melangkahkan kaki dari rumah, kemudian turunnya sakinah, diliputinya dengan rahmah, dan bahkan para malaikat saja sangat bersemangat untuk mencari-cari majelis ilmu. Ketika mendapati majelis ilmu, mereka mengatakan kepada yang lainnya, halummu ila hajatikum, ayo kemari kepada kebutuhan kalian. Para malaikat, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, segolongan dari mereka ditugaskan untuk senantiasa mencari-cari majelis ilmu, sangat butuh kepada majelis ilmu. Dan kita yang banyak sekali hal-hal yang menjadikan resah dan gelisah, yang sangat butuh rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan butuh untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, tentunya lebih dan lebih dari sisi kebutuhan terhadap majelis ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua, dan Allah mudahkan untuk kita semua bisa bermajelis ilmu, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk disyukuri dan wajib untuk dijaga. Naam, barakallahu fikun. Dan pada pembahasan terakhir dari kitab Adabul Muslimat ini, kita masih membahas tentang adab terkait pakaian, terkait berhias dan berdandan. Di mana pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang haramnya para wanita
untuk mencabut bulu alis. Demikian pula diharamkan menyambung rambutnya dengan rambut yang lain atau dengan rambut palsu. Dan pada pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita masih membahas terkait masalah rambut. Dan rambut bagi wanita merupakan hal yang penting, sampai diibaratkan rambut untuk mereka merupakan mahkota. Makanya banyak dari mereka-mereka yang memperhatikan penampilan, terlebih lagi dari kalangan orang-orang kufar, menjadikan rambut sebagai salah satu objek yang banyak dipikirkan bagaimana dimunculkan model-model terkait masalah penampilan dan kecantikan. Dan kaum muslimin bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, syariatnya telah sempurna. Kita bersyukur ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk bisa berislam, di mana dengan Islam ini kita memiliki batasan-batasan dalam banyak hal, karena semuanya sudah diatur dengan sempurna, termasuk dalam masalah berdandan dan bahkan dalam masalah penataan rambut. Makanya cukup bagi kita untuk sami'na wa ata'na wa sallamna. Kita mendengar, kita taat, dan kita menerima dengan apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua pada semua aspek-aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam masalah penampilan, dalam masalah berdandan. Karena yang Allah pilihkan untuk kita, yang dihalalkan untuk kita, itulah yang terbaik. Sedangkan yang diharamkan, kita yakin padanya keburukan. Maka perhatikan beberapa fasal yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala terkait masalah rambut. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu sebagian hukum seputar rambut, yaitu terlarangnya menyambung rambut. Masuk di dalam menyambung rambut, baik itu disambung dengan rambut asli dari manusia yang lain sehingga tampak panjang, yang tadinya sedikit tampak banyak, atau juga masuk di dalamnya dengan memakai sanggul yang berbentuk rambut, atau memakai wig, rambut palsu. Dan telah kita ketahui ada pengecualian pada kondisi ini, yaitu seorang ketika memang memiliki cacat di mana rambut tidak ada pada kepalanya, kemudian dia memakai wig untuk menutupi aib tersebut. Ini para ulama rahimahumullahu ta'ala memfatwakan tentang bolehnya. Adapun tanpa itu, dalam kondisi dia ingin sekedar menambah, untuk menambah cantik, menambah bagus penampilan dengan memakai rambut palsu, maka ini jelas merupakan perbuatan yang terancam dengan laknat. Kita masuk pada fasal yang ke-14, tahrimu halqil mar'ati sya'ra ra'siha. Haramnya wanita mencukur gundul rambut kepalanya. Yang dimaksud dengan halq yaitu mencukur gundul. Nanti ada perbedaan antara halqun dengan qassun. Maka dalam bahasa Arab ketika ada ungkapan halq, dari halaqa yahliqu, maksudnya adalah dicukur gundul. Sedangkan kalau memangkas, yang semuanya dalam bahasa kita semuanya mencukur, inilah yang terkadang menimbulkan salah persepsi, salah pemahaman dikarenakan penerjemahan disamakan.
Nah, sekali lagi untuk halqun itu maksudnya dicukur gundul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis di sini, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alan nisa'i taqsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait wanita yang berihram baik untuk haji maupun umrah. Ketika telah tiba tahallul dari ihramnya, maka tahallulnya adalah dengan mencukur rambutnya. Adapun untuk para laki-laki, maka yang paling utama adalah mencukur gundul. Tidak hanya memendekkan, tapi mencukur gundul. Dan maksud mencukur gundul ya sampai betul-betul habis rambutnya. Nah, dikerik dengan pisau silet. Adapun kalau memotongnya walaupun hanya disisakan 1 cm atau setengah cm, itu hukumnya masih taksir. Itu bukan atau belum istilahnya halqun, belum. Nah, terkadang di sini banyak laki-laki memahami itu sudah halq, padahal belum. Kalau masih sisa 1 cm atau setengah cm hanya menggunakan mesin pencukur itu, masih tersisa 1 cm, maka ini belum dinamakan halqun, tapi baru taksir. Hukumnya taksir. Adapun jika ingin mencapai yang utama, ya betul-betul dicukur pelontos, setelah dipendekkan, kemudian setelah itu dikerik dengan alat pengerik. Ini masuk dalam halqun kalau sudah dikerik, dan itu yang utama bagi laki-laki ketika tahallul. Sedangkan bagi para wanita ketika dia tahallul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak ada kewajiban atas para wanita dalam tahallulnya itu halq, mencukur gundul. Atau tidak ada syariat bagi para wanita ketika tahallul untuk halqun, mencukur gundul rambutnya. Terus bagaimana tahallulnya wanita? Innama 'alan nisa'it taksir, dan hanyalah atas para wanita disyariatkan ketika tahallul untuk at-taqsir, yaitu memangkas rambutnya, memotong sebagian dari rambutnya, tidak dipangkas semuanya sehingga gundul. Hadis rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Pada lafaz hadis yang singkat ini, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alan nisa'i halqun. Menunjukkan tidak boleh para wanita itu mencukur gundul pada asalnya. Kalau dalam ibadah, ketika dia mau tahallul dari ihramnya saja tidak disyariatkan untuk mencukur gundul, apalagi di luar ibadah. Sekedar karena butuh untuk tampil atau ingin dia viral atau ingin dia berbeda dengan yang lainnya, akhirnya menggundul kepalanya, maka ini haram atas para wanita. Dan yang dimaksud dengan taksir ketika tahallul bagi para wanita ini, para ulama telah menjelaskan kadarnya, yaitu hanya mengambil 1 ruas jari dari rambutnya dipotong. Itu sudah cukup untuk seorang wanita tahallul dari ihramnya. Caranya dengan mengumpulkan rambutnya, ya rambut dikumpulkan seperti ketika mau dikepang, dikumpulkan. Kemudian dari ujung rambutnya tersebut dia kira-kirakan 1 ruas jari, kemudian dipotong dengan gunting sehingga semua rambut diupayakan dapat pemotongan tersebut, karena dia kumpulkan rambut yang panjang, dia pegang, kumpulkan, kemudian dipotong dengan kadar 1 ruas jari.
Itu cara tahallulnya wanita. Nah, dan dalam hadis ini jelas bahwasanya wanita dilarang untuk mencukur gundul rambutnya. Dan hukumnya muharram. Dan dikatakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan secara umum tentang hukum mencukur gundul rambut wanita, secara umum beliau mengatakan ammal halqu fala yajuz. Adapun mencukur gundul rambut wanita maka itu tidaklah boleh. Kemudian membawakan hadis tadi laisa 'alan nisa'i halqun. Wa yanbaghi an tutrukal mar'atu ra'saha wa taqtadi bima kana 'alaihi an-nisa'u zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya untuk seorang wanita membiarkan kepalanya dengan rambutnya, tidak dicukur gundul. Dan meneladani hal yang dulu para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, di mana mereka merawat rambut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga mereka biarkan rambut tumbuh, dirawat, dirapikan dan tidak mencukur gundul. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, kata beliau, tanbihun kama yahrumu 'alal mar'ati ziyadatu fi sya'ri ra'siha yahrumu 'alaiha halqu sya'ri ra'siha bighairi darurah. Peringatan sebagaimana haram atas para wanita untuk menambah rambut kepalanya. Ini dalam pembahasan sebelumnya. Dilarang untuk menyambung rambut kepala, baik itu dengan rambut asli dari manusia atau rambut sintetis. Tapi orang melihat itu seperti rambut, maka ini tidak boleh. Maka sebagaimana itu tidak boleh, juga diharamkan atas mereka untuk mencukur gundul rambut kepalanya tanpa ada kedaruratan. Hal ini menunjukkan haramnya mencukur gundul tanpa darurat. Dan di sisi yang lain memberikan isyarat kepada kita bahwasanya apabila ada kedaruratan untuk rambut tersebut dicukur gundul maka boleh. Dan ini sebagaimana kaidah umum dalam syariat kita, ad-darurat tubihul mahdzurat. Dengan adanya kedaruratan maka perkara-perkara yang dilarang diperbolehkan dengan kadar kedaruratan tersebut. Seperti misalnya mau dioperasi bagian kepalanya. Ketika masih ada rambutnya akan mengganggu dan khawatir menimbulkan efek buruk dalam operasi, maka dicukur gundul boleh. Atau ada penyakit yang butuh untuk diobati dan harus melalui proses dicukur gundul, maka hari ini juga dibolehkan seorang wanita mencukur gundul rambut kepalanya karena itu sebagai suatu bentuk kedaruratan. Tapi tanpa ada kedaruratan maka ini tidak diperbolehkan. Misalnya si suami karena entah bagaimana suami ini kok nyeleneh, tiba-tiba pengen istrinya tampil rambutnya pelontos. Kamu cukur gundul saja, aku lebih suka kamu model gundulan. Ini tidak ada kedaruratan. Walaupun suami meminta untuk dia mencukur gundul, maka tidak boleh ditaati pada kondisi tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak ada pensyariatan atas wanita itu untuk mencukur gundul rambut kepalanya. Adapun memangkasnya, memendekkannya, maka itu diperbolehkan
dengan beberapa aturan. Dikatakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, idza kunnal banat saghirat ghaira balighat min ajli an yakthura asy-sya'ru fa arju alla ba'sa fi dzalik. Kata Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, apabila mereka itu adalah anak-anak wanita yang masih kecil, anak-anak perempuan yang kecil yang belum baligh, dicukur demi mendapatkan rambut yang lebih banyak. Karena dengan dicukur itu diharapkan rambutnya tumbuh lebih lebat. Maka kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, fa'arju alla ba'sa fi dzalik. Maka aku berharap tidak mengapa yang demikian. Tapi perhatikan kalimat beliau, fa'arju alla ba'sa fi dzalik. Ya, berharap semoga tidak apa-apa. Menunjukkan di sana ada kondisi yang lebih utama dan meyakinkan, yaitu jangan digundul walaupun kecil. Maka kata beliau, wa in umqiya wa qussira aidan la ba'sa bidzalik. Dan seandainya dibiarkan tetap ada rambutnya tapi cuman sekedar dipendekkan saja, ini juga tidak mengapa. Wa baqa'uhu ala halatihi aula wa ahra, dan dibiarkan sebagaimana kondisinya itu lebih utama dan lebih bagus. Al-muhim, kesimpulannya dari beliau ini bagus untuk diingat-ingat, la yablughu haddal hurmati wa hiya shaghirah. Sehingga seorang ibu ketika merawat anak-anak perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia baligh terkait masalah rambut mereka, maka perhatikan ini. Intinya, kalau memang butuh untuk apa? Untuk mencukur gundul rambut kepalanya, walaupun belum sampai tingkatan darurat. Misalnya rambut yang tumbuh kok sedikit banget, sudah diberi penyubur rambut, disamponi dan seterusnya kok juga belum. Kemudian dia berharap dengan dicukur gundul bisa tumbuh bagus, maka tidak mengapa insyaallah. Kemudian juga langkah kedua, kalau mau dipendekkan tidak sampai cukur gundul, tapi pendekkan, masih ada sisa rambutnya tapi pendek. Ini juga tidak mengapa. Dan kondisi yang paling bagusnya dibiarkan tumbuhnya. Kemudian nanti ketika sudah panjang baru dipangkas, dipendek, dirapikan, ditata. Dan semua ini baik mencukur gundul atau memendekkan dengan kondisi pendek di atas telinga bagi wanita-wanita yang masih kecil, ya, wanita-wanita yang masih kecil atau anak-anak perempuan yang masih kecil, kata Syekh Muqbil, la yablughu haddal hurmah. Tidak sampai apa? Tidak sampai tingkatan haram kalau dia masih kecil. Taib. Dan ini faedah bagus dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala terkait masalah anak-anak perempuan yang belum mencapai usia baligh. Berarti orang tua memperhatikan kondisi rambut si putri. Kalau memang dia butuh untuk dipangkas, ya dipangkas. Kalau memang sangat butuh untuk dicukur gundul, maka tidak mengapa insyaallah. Apalagi pada kondisi bayi, walaupun yang utamanya untuk dibiarkan rambutnya, itu yang utamanya kalau itu adalah anak perempuan. Taib. Ini terkait masalah mencukur gundul. Berarti hukum bagi para wanita, karena Nabi SAW melarangnya atas para nisa, ikhwan. Laisa 'alan nisa'i halqun.
Nah, berarti apa? Para wanita yang sudah mencapai usia baligh, diambil dari kata an-nisa. Larangan keharaman, nah larangan yang tingkatannya haram ini alan nisa, yaitu atas para wanita yang mencapai usia baligh. Adapun yang masih kecil, yang belum baligh, maka tadi Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala mengatakan la yablughu haddal hurmati wa hiya saghirah, tidak mencapai tingkatan haram dalam kondisi dia masih kecil. Baik, walaupun tentunya seorang berupaya memilih yang utama, yaitu merawat, membiarkan rambutnya tumbuh. Tidak mencukur gundulnya walaupun masih kecil. Sekarang terkait masalah memangkas atau memendekkan rambut. Kita masuk pada pasal yang ke-15. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala tahrimu qassil mar'ati sya'ra ra'siha tashabbuhan birrijali awil baghaya. Setelah kita ketahui haramnya wanita mencukur gundul rambutnya tanpa kedaruratan, sekarang dikatakan oleh Syekh haramnya memangkas rambut. Ya, haramnya seorang wanita memangkas rambut kepalanya karena bentuk tasyabbuh kepada laki-laki atau tasyabbuh menyerupai wanita-wanita pelacur atau wanita-wanita fasik. Pada pasal ini akan dijelaskan bahwasanya ketika diperbolehkan bagi wanita itu untuk memangkas rambutnya, memendekkan rambutnya, boleh, tapi dengan catatan tidak masuk dalam bentuk tasyabbuh terhadap laki-laki dari sisi pendeknya, sehingga ketika dilihat dari belakang orang akan mengira dia itu laki-laki. Intinya memendekkan sampai tingkatan menyerupai model rambut laki-laki, atau memendekkan walaupun tidak menyerupai laki-laki tapi dengan model yang menyerupai modelnya para wanita pelacur pada gaya rambut mereka. Wanita-wanita yang fasik pada gaya rambut mereka, maka ini hukumnya haram. Dalilnya sebagaimana disebutkan pada hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang tasyabbuh menyerupai para lelaki. Dan lafaz ini umum. Bentuk tasyabbuh tersebut baik tasyabbuh dalam memakai pakaian sebagaimana telah dilewati pada pembahasan sebelumnya, maupun tasyabbuh dalam penampilan seperti pada cukuran rambutnya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami wanita-wanita yang tasyabbuh terhadap para lelaki, yaitu yang menyerupai para lelaki, baik dalam gayanya, gaya berjalannya, sikapnya. Kemudian juga masuk di dalamnya dalam cukuran rambutnya. Dan pada hadis yang ketiga pada fasal ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis ini dibawakan untuk menunjukkan tentang haramnya wanita ketika mau mencukur atau memendekkan rambutnya, haram meniru gaya-gaya cukuran atau model rambut yang datang dari orang-orang kufar atau orang-orang fasik. Nah ini terkait masalah memangkas rambutnya. Dikatakan oleh Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, yajuzu lil mar'ati an ta'khudha min syu'uri ra'siha min quddamin aw min al-khalf. Boleh bagi seorang wanita untuk memotong dari sebagian rambut kepalanya, baik dari arah depan ataupun dari arah belakang. Depan misalnya dia punya jompongan depan, dia potong diratakan, boleh. Ataupun belakangnya dipotong dirapikan, boleh. Tapi dengan catatan, kata beliau, ala wajhin la tasilu bihi ila tashabbuh bi ra'sir rajul. Kadar banyaknya mengambil ini, yaitu dengan catatan tidak sampai batasan menyerupai rambut kepala orang laki-laki. Ini batasannya, sehingga memotongnya jangan sampai menyerupai rambut laki-laki. Oleh karena itulah diupayakan tetap ketika dipotong pun dipotong pun tetap sepundak. Karena untuk laki-laki ketika dia memanjangkan rambutnya tidak boleh melebihi pundak. Maka upayakan untuk panjangnya rambut wanita itu lebih dari sepundak sedikit. Jangan sampai Jangan sampai kurang dari sepundak. Dan dalam fatwa yang lain kata beliau, idza qasadhul mar'atu qassan balighan hatta yakuna ka ra'sir rajuli fa hadha haramun la iskala fihi. Apabila seorang wanita memangkas rambutnya dengan dengan cukuran memangkas yang terlalu banyak, rambutnya dikurangi terlalu banyak sampai seperti kepala laki-laki, maka ini haram, tidak ada iskal padanya. Di mana pendek, baik itu sampai telinga atau dengan bahkan model rambut cukuran laki-laki, maka ini tidak ada iskal tentang keharamannya. Walaupun suaminya suka, atau bahkan walaupun itu disuruh oleh suaminya, maka tidak boleh seorang wanita mentaatinya. Hendaknya dia menolak dan menyampaikan alasannya bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memotong rambut kepalanya sampai menyerupai rambut laki-laki. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang tasyabbuh dengan para lelaki, termasuk di dalamnya penyerupaan dengan para lelaki dari pendeknya rambut dia. Qala wa kadzalika law qasadhu qassan yumathilu ru'usal kafirat. Kalau tadi tidak boleh menyerupai pendeknya rambut laki-laki, demikian pula seandainya si wanita ini memangkas rambutnya dengan model pangkas rambut yang menyerupai kepala wanita-wanita kafir, wal ahirat, atau wanita-wanita pelacur, wanita-wanita fasik, pada model rambut mereka, gaya rambut mereka, sehingga sampai terkadang di salon-salon kan ada namanya, ini model rambut siapa, fulanah siapa, model rambut siapa, sehingga ketika dia ingin
model itu langsung disebutkan namanya, dan nama itu nama orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh ngikut dengan gaya-gaya model yang dikenal itu adalah model dari apa? Dari seorang wanita kafir. Kenapa? Fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, karena sungguhnya siapa saja yang tasyabbuh dengan suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, berarti ini dua koridor penting jangan sampai dilanggar ketika ingin memangkas rambut. Ketika ingin memendekkan rambut, maka jangan sampai pendeknya tersebut menyerupai laki-laki. Dan rambut laki-laki diketahui batasan paling panjang jangan sampai melampaui pundak. Nah, maka berarti wanita jangan sampai kurang dari sepundak. Kemudian yang kedua, jangan sampai menyerupai model rambut dan gaya cukuran rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik. Hendaknya seorang wanita mereka qana' dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rambut tersebut, yang dulu pada generasi awal ketika fitrah masih bagus, wanita-wanita menyukai rambut-rambut yang panjang. Nah, sebelum banyak masuk gaya-gaya dan tradisi dari orang-orang kufar. Bahkan panjangnya rambut merupakan kebanggaan bagi mereka. Nah, di generasi awal kaum muslimin, karena itu zina. Dikatakan oleh para ulama, al-aslu anna sya'ran nisa'i yu'tabaru zinatan lahunna, kata Syekh Muqbil. Pada asalnya rambut kepala wanita itu dikategorikan sebagai hiasan bagi mereka, maka ini juga penting untuk dirawat. Nah, rambut yang Allah berikan dirawat. Nah, kalau rontok diupayakan bagaimana mengobatinya agar tidak rontok. Nah, kemudian juga seandainya butuh untuk perawatan, ya butuh. Nah, dikeluarkan untuk merawatnya, ada biayanya, beli sampo dan seterusnya. Ini sesuatu yang syar'i, diperbolehkan selama tidak sampai tingkatan israf, yaitu melampaui batas dan pemborosan yang dilarang sebagaimana dalam keumuman ayat wala tubadzir tabdzira. Jangan berbuat tabdzir. Namun di sana ada kondisi apabila seseorang ingin mencukurnya pendek, karena repotnya mengurus, apalagi wanita-wanita yang sudah tidak bersuami, yang sudah tidak butuh untuk merawat penampilannya. Maka diperbolehkan untuk mencukur pendek sebagaimana itu dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ummahatul mukminin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka memangkas rambut mereka dan membiarkan rambut itu seperti wafrah. Nah, kal wafrah. Kenapa? Sudah merasa tidak butuh lagi untuk berhias. Untuk berhias bagi siapa? Karena mereka sudah wafat suaminya dan tidak akan mungkin menikah dengan laki-laki lain karena dilarang. Nah, bagi kaum muslimin untuk menikahi ummahatul mukminin, sehingga mereka memangkas rambutnya. Adapun makna wafrah di sini, kal wafrah,
Wa hiya minasya'ra ma kana ilal udhunaini wa la yujawizuhuma. Ini dibiarkan sampai seperti wafrah, yaitu rambut tersebut hanya sampai pada kedua telinga saja, tidak melampauinya dari sisi panjang. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama karena memang sudah tidak ingin berhias lagi setelah Rasulullah wafat. Dikatakan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, wala'allahunna fa'alna dzalika ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam litarkihinna at-tazayyun. Nah, karena apa? Karena untuk meninggalkan tazayyun, berhias. Wala yudhannu bihinna fi'luhu fi hali hayatihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai disangka bahwasanya para ummahatul mukminin melakukan itu di kondisi hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ketika Nabi masih hidup mereka betul-betul akan merawat rambutnya, tidak akan sampai memangkas rambutnya sampai pendek demikian. Nah, dari situ diambil hukum bahwasanya dari sisi boleh-boleh ketika seseorang merasa tidak butuh lagi untuk berhias, suaminya sudah meninggal, kemudian karena repot untuk merawat rambut yang panjang, maka dia memendekkan rambutnya dengan batas tadi, seperti wafrah, seperti rambutnya para ummahatul mukminin. Tidak melampaui kedua telinganya. Baik. Adapun pada asalnya untuk tidak seperti itu, sebagaimana Syekh Muqbil mengatakan, fal aslu anna ra'sa yakunu fariqan bainar rajuli wal mar'ah. Harus pada asalnya harus ada pembeda, ketika dari belakang dilihat harus ada perbedaan antara rambut wanita dan rambut laki-laki dari sisi panjangnya. Dan juga bisa dikatakan bahwasanya itu ijtihad dari ummahatul mukminin saat itu, karena memang mereka sudah tidak butuh lagi untuk berhias. Dan dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, la ba'sa atau la mani'a minat tazayyun wa islahi sya'ri ra'siha ala wajhin la tushabbihu fihi bil kafirat. Ini qaid berikutnya. Alhamdulillah. Tidak mengapa untuk seorang menghias, melakukan perawatan rambutnya, memperbaiki kondisi rambutnya, yang penting tidak sampai tingkatan tasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Dan ini juga penting sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, yaitu alladzi yanbaghi lil mar'ah an tuhafidha ala sya'ri ra'siha li'annahu jamaluha wa zinatuha. Seyogianya bagi wanita untuk menjaga, merawat rambutnya, karena itu adalah salah satu kriteria kecantikannya dan perhiasannya. Wala yanbaghi laha an taqussahu, dan tidak sepantasnya untuk dia memendekkannya. Dengan memendekkan yang menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita-wanita kafir atau fasik. Berarti ini tentang masalah memendekkan rambut. Ada dua koridor yang jangan dilarang, yaitu memendekkan rambut, batasannya jangan sampai pendek seperti laki-laki. Demikian pula memendekkan rambut jangan sampai mengikuti model-model wanita-wanita kafir yang menjadi ciri khas mereka, bahkan merupakan nama tertentu. Misalnya ketika datang ke tukang cukur, minta dicukur model dan menyebutkan model tertentu dari nama-nama wanita kafir, maka ini tidak boleh karena jelas itu tasyabbuh dengannya. Baik. Maka ketika memendekkan sebagaimana layaknya rambut-rambut wanita-wanita muslimah. Dan yakin para suami
yang fitrahnya bagus, yang juga mereka menjaga matanya dan menjaga kehormatannya, maka akan senang melihat melihat tatanan rambut dari wanita-wanita dengan tatanan wanita muslimah. Nah, tidak terkecoh atau tidak tertipu dengan gaya-gaya yang datang dari orang-orang kufar. Makanya para ulama dalam masalah ini juga memberikan peringatan di antara sebab banyaknya permintaan yang aneh-aneh dari suami atau juga dari wanita itu sendiri ingin model-model yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka terlalu membuka mata mereka untuk melihat gaya-gaya orang-orang kafir, sehingga terkecoh. Yang laki-laki membiarkan matanya melihat dari model-model orang-orang kufar, sehingga inginnya seperti itu yang dilihat dari istri-istrinya, padahal itu adalah gaya-gaya orang-orang kafir. Maka ini sesuatu yang hendaknya ditinggalkan. Wajib untuk kita meninggalkan yang demikian, karena seorang muslim hendaknya memiliki izzah, memiliki kemuliaan dengan agama ini dan merasa cukup dengan tatanan agama ini. Dan betapa banyak manusia pada zaman ini mereka memperhatikan hanya sekilas pada penampilan fisik ya ini. Karena apa? Karena banyaknya tabarruj di luar. Banyaknya hal-hal yang dipandang dari wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, yang mengumbar auratnya, sehingga pola pikir mereka, keinginan-keinginan mereka itu pun terarah pada hal-hal yang tidak benar. Pembahasan berikutnya masih seputar rambut, kita sempurnakan. Tahrimu tasrihi sya'ri ka asnimatul bukhti. Diharamkannya menyisir. Sekarang masalah sisiran rambut. Kalau tadi masalah memangkas rambut. Tahrimu tasrihi sya'ri ka asnimatil bukhti, diharamkannya menyisir rambut, menata rambutnya seperti punuk-punuk unta. Dalil untuk hal ini telah kita baca pada pembahasan yang lalu, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dikabarkan tentang dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah Nabi SAW lihat. Yang pertama, kaum yang bersama mereka cambuk-cambuk yang memukuli manusia dengannya. Kemudian golongan yang kedua yang ini menjadi pembahasan kita, yaitu para wanita yang mereka memakai pakaian tapi telanjang, baik itu karena sempitnya dan ketatnya pakaian tersebut atau karena tipisnya, sehingga walaupun memakai pakaian tapi dihukumi telanjang. Apalagi yang memang betul-betul telanjang yang tidak menutup auratnya, maka tentunya lebih parah. Yang keadaan mereka sendiri terfitnah dan mereka memfitnah yang lain. Mereka sendiri menyimpang dan menjadikan yang lain yang melihatnya juga menyimpang, terfitnah dengannya. Kemudian Nabi mengatakan sifat dari rambut kepalanya bagaimana, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium baunya, padahal baunya surga itu bisa didapati dari jarak sekian-sekian. Dari jarak yang sangat jauh saja sudah bisa tercium, dan ternyata wanita-wanita ini tidak bisa mencium baunya surga. Di antara sifatnya yaitu kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Maksudnya bagaimana?
Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwasanya pada kepala tersebut ada tatanan rambut ditata ke atas, ya, di pertengahan kepala, sehingga ketika berjalan terlihat melenggak-lenggok. Dan terkadang juga dilakukan untuk menunjukkan rambutnya ini banyak. Dan dari sini pula diketahui haramnya bagi wanita ketika mau menata rambut atau mudahnya menggelung rambutnya atau mengucir rambutnya, dilarang untuk mengucir di bagian atas. Kemudian dikucir atas tengah seperti air mancur, ini juga tidak boleh. Atau digelung, kemudian dikumpulkan di atas kepalanya, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga bentuk tatanan rambut di mana itu ke atas, di atas kepalanya, ini masuk dalam cakupan hadis ru'usuhunna ka'asrimatil bukhtil ma'ilah, tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, "Idza kana murtafi'an wa ja'alathu kas-sinam fayu'tabaru tashabbuhan bi'a'da'il Islam." Jika dibuat ke atas tinggi, seperti punuk, maka itu termasuk dalam larangan hadis dan juga bentuk tasyabbuh terhadap musuh-musuh Islam. Baik. Adapun seorang menjepit rambutnya atau menggelung rambutnya ke belakang, di belakang, baik itu di lehernya atau di belakang kepalanya, maka yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, amma jam'uhu fil muakhkhar fadh-dhahiru annahu la yasduqu alaihi hadzal hadits wa la ba'sa bidzalika insyaallah. Adapun mengumpulkan rambutnya di belakang kepala, sebagaimana banyak dilakukan oleh para wanita, para ibu-ibu, ketika digelung ke belakang, atau ketika mengkuncir, atau ketika gerah rambutnya dijepit, kemudian dikumpulkan di bagian belakang, maka ini tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah mengumpulkan rambutnya kemudian dijepit di atas, atau dikuncir di atas, atau diguling ke atas, digelung ke atas, maka ini tidak boleh karena masuk dalam cakupan hadis. Seperti ka'asrimatil bukhti, dan ancamannya tidak ringan. Ancamannya la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Terancam tidak masuk surga dan tidak mendapati baunya karena menimbulkan fitnah. Tayyib. Dan juga lebih penting terkait masalah ketika mengumpulkan ke belakang, dengan catatan itu ketika di dalam rumah, itu tidak mengapa. Dan ketika mau keluar rumah ditutup dengan jilbab kok menonjol, maka ini juga dibimbingkan oleh para ulama tidak diperbolehkan. Jadi ketika memakai jilbab, walaupun kucirnya di belakang, itu kalau sampai menonjol, sebagian ulama mengatakan masih masuk dalam kategori tabarruj, masih dikategorikan tabarruj, sebagaimana difatwakan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ketika menggelung ke belakang, mau keluar rumah dan menggunakan jilbabnya, maka diperhatikan ada yang menonjol tidak dari rambutnya. Ini penting juga bagi para ummahat, bagi para akhwat ketika mau keluar terkait rambutnya, walaupun sudah ditutup dengan jilbab, akan tapi hendaknya diperhatikan. Kalau masih ada yang menonjol ke belakang, hendaknya diratakan. Rambutnya masih menonjol ke belakang, diratakan. Kenapa? Karena itu masih dikategorikan tabarruj. Sebagaimana fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian pembahasan terakhir, tahrimu tasrihi sya'ri kal musyrikati wal baghaya. Diharamkannya untuk menyisir rambut
seperti sisiran wanita-wanita musyrik dan wanita-wanita pelacur. Sehingga kalau kita ketahui ada model sisiran, misalnya sisiran dari samping yang merupakan sisiran dikenal itu modelnya si fulana, seorang wanita kafirat, atau memang dikenal model orang-orang musyrikin, wanita-wanita musyrik seperti itu, maka tidak boleh meniru gaya sisiran tersebut. Sebagaimana keumuman hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah sisiran pun hendaknya seorang muslimah tidak latah dengan ada gaya sisiran rambut orang kafir kemudian dia ingin menirunya, ada dari model tertentu, dari model-model orang-orang kafir dia ikut menirunya. Jangan. Hendaknya setiap muslim dan muslimah memiliki kemuliaan, memiliki jati diri sebagai muslim. Barakallahu fikum. Kemudian juga tanbih, ketika seorang ingin memangkas rambut atau menata rambutnya atau melakukan perawatan rambut, para ulama rahimahumullahu taala menegaskan jangan sampai dia datang ke salon-salon, ke tempat-tempat perawatan rambut yang di situ dilakukan oleh wanita-wanita fasik atau wanita-wanita kafir yang dikhawatirkan keamanahannya, dan dikhawatirkan fitnah. Apalagi yang laki-laki keluar masuk padanya. Dan juga di sisi yang lain ditambahkan pada masa kini hampir-hampir tidak ada tempat-tempat usaha yang demikian itu yang terbebas dari layar, dari kamera CCTV. Maka ini juga lebih-lebih lagi untuk Untuk menjadikan sisi dilarangnya untuk datang-datang pada tempat-tempat yang seperti itu. Karena tidak aman dari dimonitor oleh kamera CCTV. Demikian pula wanita-wanita yang melakukan penataan itu wanita-wanita yang fasik atau wanita-wanita kafir, dikhawatirkan mereka ketika melihat aib atau melihat sesuatu akan menyebarkan kepada yang lain. Sehingga menimbulkan fitnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, juga Syekh bin Baz dan yang lainnya, untuk menjauh dari tempat-tempat yang demikian. Dan ketika ingin maka ahsan untuk mengundang mereka, ini paling selamat, mengundang tukang pangkas rambut ke rumah ataupun salon yang keliling untuk ke rumah, ini aman sehingga dia tidak perlu membuka rambutnya, yang rambut termasuk dari aurat wanita. Rambut termasuk dari aurat wanita, maka tidak boleh dia buka di tempat yang di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, atau di tempat yang di situ wanita-wanita yang tidak amanah yang bisa menyebar kondisi aib atau menceritakan kecantikan seseorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahram. Taib. Ini penting untuk diperhatikan karena terkadang para wanita bermudah-mudahan atau juga bahkan para suami bermudah-mudahan bahkan mereka membawa istri-istrinya ke tempat-tempat salon, di pasar-pasar yang tentunya sangat rawan untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, atau apalagi tadi hal penting banyaknya kamera-kamera CCTV yang sekarang dipasang di tempat-tempat umum, di tempat-tempat usaha. Barakallahu fikum. Mungkin itu untuk pertemuan kita di akhir bulan Sya'ban ini. Dan sebagai wasiat terakhir, karena sebentar lagi kalau nanti sore terlihat hilal berarti besok kita sudah berpuasa. Kalau tidak terlihat hilal berarti puasanya hari Selasa. Maka tidak ada wasiat yang paling baik melebihi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ketika kita masih hidup.
Ketika kita bisa menghirup udara di bulan Ramadan, maka manfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah. Perbagus dalam salat wajibnya, perbagus dalam salat-salat sunnahnya. Di antaranya juga syiar yang sangat utama adalah salat tarawih. Bagi para ummahat yang jauh dari tempat penunaian salat tarawih yang sesuai sunnah, maka tunaikan di rumah. Dan itu lebih utama karena Rasulullah SAW telah kabarkan bahwasanya sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Apalagi bagi para wanita. Para wanita lebih utama baginya untuk menunaikan di rumah-rumah mereka. Dan apabila di sana ada yang menunaikan sesuai sunnah dan terbebas dari fitnah, juga mendorong untuk seorang wanita bersemangat untuk lebih berdiri lebih lama dalam qiyamul lail bersama dengan muslimah yang lain, maka khair untuk mengikuti berjamaah bersama dengan kaum muslimin dalam salat tarawih. Kan tapi tadi kalau tidak didapati yang menunaikan sesuai sunnah, apalagi khawatir fitnah ketika keluar, maka jangan sampai luput untuk menunaikannya di rumah-rumah. Bersama dengan putrinya. Dibangunkan untuk menunaikannya di akhir malam, itu paling utama untuk melakukan salat malam di malam-malam Ramadan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Demikian pula puasa, untuk betul-betul memperbagus puasanya. Tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dahaga, akan tetapi juga menahan diri dari semua bentuk dosa-dosa, perkataan-perkataan yang sia-sia, dan hal-hal amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya di bulan yang mulia tersebut. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.